Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah sejumlah permasalahan di penerbangan nasional menurut Ketua Umum INAKA, Arief Wibowo, mengenai naikkan kelas keselamatan jadi kategori 1 dalam standar FAA, penataan bandara, penurunan struktur biaya aftur Indonesia. Ya, yang lainnya adalah mengenai bea masuk 0% untuk komponen pesawat, perlu adanya kebijakan pro-pasar yang selektif guna melindungi kepentingan konsumen sekaligus bisnis maskapai penerbangan. Masih menurut Arief Wibowo sebagai Ketua Umum INAKA, perlu regulasi guna memenuhi kebutuhan pilot, infrastruktur, maksud kami instruktur, inspektur mekanik. Perlu perhatikan penerbangan tidak berjadwal atau charter dan regulasi penerbangan malam untuk helikopter. Ya, ini masih dari INAKA, tapi menurut Sekjen INAKA Teguh Burhanuddin yang mengatakan salah satu masalah permasalahan di penerbangan nasional adalah kelemahan radar, kurangnya apron dan runway, pengembangan bandara belum maksimal, pilot berkualitas kurang, dan teknologi tertinggal. Ya, Pak Rahman tadi mungkin melihat sendiri bagaimana memang permasalahan yang ada di penerbangan nasional ataupun penerbangan di Indonesia. Tanggapannya? Jadi ya, sekali lagi blessing in disguise dengan kejadian ini, saat yang baik untuk kita menertibkan izin-izin, menegakkan law enforcement tadi, masalah peraturan-peraturan, rule, apa yang namanya no-go item, ketepatan waktu, ya, jangan sampai bolak-balik delay, dan tentu saja tadi bahwa masalah mental, airmanship dari para pilot, ya, seperti ini yang saya tulis di naskah, bahwa masalah budaya return to base itu sering diabaikan dan sering menjadi penyebab andai kata you balik tadi atau ke alternate base, nggak kejadian kecelakaan ini. Apa kemudian yang menyebabkan kira-kira RTB ataupun return to base ini tidak ditepati ataupun tidak ditaati manuver seperti ini? Ya, saya kira banyak masalah psikologis antara lain. Biasanya saya bisa kok, kenapa nggak bisa? Terus, bablas. Biasanya kalau saya return to base, nanti namanya chief akan marah. Kenapa? Bahan bakar hilang, penumpang terpaksa di hotel dan sebagainya, jadi memakan biaya. Sehingga sebisa mungkin saya tidak return to base dan tidak ke alternate base demi menghemat biaya, demi istilah jaga image tadi, ya. Nah, ini saya kira banyak kejadian yang kalau budaya return to base agak ditegakkan supaya bisa mencegah ini. Oke, tapi Pak Rahman, apa sebetulnya penyebab utama profesionalitas penerbangan di Indonesia ini masih dikatakan rendah dibandingkan kemudian negara-negara lain, bahkan di kalangan negara-negara tetangga sendiri? Jadi kembali pada budaya tadi, bahwa di sini masalah pengawasan, masalah sanksi, masalah supaya jerah itu kurang. Jadi termasuk juga kalau cek kesehatan, dok besok saya mau cek dok, ini ada oleh-oleh dok dari Hongkong. Dokternya terus agak luntur deh. Oke. Artinya budaya gratifikasi sangat kental sekali terjadi di industri penerbangan. Itu yang kami lihat demikian. Ya. Jadi kembali self disiplin dan tadi ingat bahwa ketidakdisiplinan mengancam penumpang yang di belakang kita. Betul. Law enforcement yang kemudian yang masih lemah seperti itu. Dan ini ternyata jika kita lihat dari pernyataan dari GM Angkasa Pura I Juanda, Trikora Harjo, ternyata bukan hanya AirAsia saja yang kemudian terbang dengan rute izinnya yang kemudian tidak resmi, tapi ada 15 rute penerbangan lain di Bandara Juanda yang juga ditunda keberangkatannya karena pengguna rute tersebut juga menyalahi perizinan terbang. Ini artinya kemudian baru setelah tragedi terjadi, rute-rute lain ataupun jadwal penerbangan lain yang memang seharusnya tidak ada, kemudian baru terkuak seperti itu. Artinya jika ini tidak terjadi sama sekali, ini kebobrokan ini kemudian tidak akan terungkap sama sekali, seperti itu Pak Rahman? Ya, jadi ini benar-benar blessing in disguise. Artinya selama ini tadi, budaya-budaya tadi, raja-raja kecil, raja dari mulai di Merdeka Barat, kemertian, kemudian di Angkasa Pura, di bandaranya sendiri,
kemudian operator yang itu semua raja-raja kecil yang ujung-ujungnya bisa dibuat luluh dengan gratifikasi, dengan lain-lain lah yang janji sebagainya. Oke, di tahun 2007 lalu sejumlah maskapai, bahkan nampaknya seluruh maskapai Indonesia dilarang terbang ke Eropa seperti itu. Ini yang baru keluar dari daftar hitam, baru kemudian Garuda Indonesia saja. Kemudian menurut Otoritas Penerbangan Sipil Amerika, FAA, keselamatan ataupun penerbangan kita masih dalam kategori 2. Komentar Anda? Ya, sebetulnya agak memalukan karena orang lain di Asia Tenggara ini sudah kategori 1. Kita mungkin selevel dengan mungkin Laos apa ya, Papua Nugini barangkali saya nggak tahu, sehingga benar-benar marilah kita bangkit. Dan tadi masalah anti open sky ya, ini apa jadinya kalau kita masih seperti ini. Nah, jadi sekali lagi tidak ada hari terlambat ya. Kita mulai sekarang, kita tegakkan disiplin, kita tegakkan law enforcement, kemudian masalah-masalah tadi yang istilah Pak yang kongkang likong dan sebagainya itu hendaknya kita kikis. Dan kira-kira KPK perlu juga masuk nih. Ya. Oke, ya, Pak Rahman, ini kan kemudian memang merupakan kerjasama ataupun komitmen dari semua stakeholder mengenai industri penerbangan ini. Tapi dari pengalaman Pak Rahman sendiri, apakah kemudian Anda pernah berbincang dengan Kemenhub, berbincang dengan Airnav, berbincang dengan mungkin otoritas bandara, kemudian berbincang dengan pihak maskapai sendiri? Apakah kemudian mereka pernah betul-betul duduk bersama bagaimana membicarakan mengenai industri penerbangan, bagaimana membicarakan mengenai solusi dari permasalahan yang ada seperti itu? Ya. Kalau bicara dengan pada pejabat barangkali saya udah lewat, tapi bicara dengan kapten-kapten itu saya sering. Ya. Jadi memang mereka mengeluhkan itu, kurang koordinasi, kurang sulit masalah koordinasi antara operator, regulator dan. Ya, jadi. Padahal ini merupakan masalah klasik yang terjadi sudah lama seperti itu, tapi sampai sekarang belum ada solusinya dan nampaknya dibiarkan begitu saja, Pak Rahman. Iya. Betul, jadi selama ini sudah membudaya, ya. Dan saya kira udah lama tuh, saya kesana tahun 80-an itu udah begitulah ya, tapi mungkin belum separah sekarang. Artinya kondisi penerbangan sekarang justru lebih parah dibanding pada tahun 80-an seperti itu? Kalau lihat penegakan disiplin, law enforcement, saya kira dulu lebih, mungkin karena belum seperti sekarang, everybody can fly itu ya. Jadi tukang ayam pun pakai ayamnya bisa terbang itu. Nah, jadi ini semua itu ada advantage, ada disadvantage. Jadi everybody can fly, but tadi low cost, low safety and cetera. Tapi seharusnya ketika kemudian potensi pertumbuhan peningkatan penumpang pesawat di Indonesia yang dianggap menjanjikan dengan populasi yang sedemikian besar, kelas menengah yang kemudian meningkat paling tajam seperti itu, seharusnya dibarengi dengan law enforcement yang ditegakkan seperti itu, disiplin dan juga infrastruktur misalnya seperti itu yang juga diperbaiki menurut Pak Rahman. Yeah. Jadi sudah lama tuh mengenai low cost, low safety. Saya pernah menulis ya di media. Tapi tadi karena sudah membooming itu, ternyata masalah berlarut-larut ini jangan sampai keterusan, jangan sampai ada Air Asia yang kesekian. Ya. Jadi perlu benar-benar dicermati lagi, terutama sekarang tarif terbawah daripada tarif murah ini berapa? Dulu kan nggak ada, lepas pasar, itu benar-benar ya, kurang bertanggung jawab menurut saya. Oke, ini tapi untuk low cost carrier sendiri, walaupun kemudian memang mengajukan istilah tagline low cost carrier, artinya tapi tetap saja kemudian standar keselamatan seharusnya sama, apakah itu baik pesawat full service ataupun low cost carrier, artinya standar keselamatan di mana-mana harusnya sama seperti itu kan Pak? Itu idealnya begitu, faktanya tidak begitu. Faktanya Kenapa? Seperti apa Pak? Low cost is low Safety, low management, low inspection, etc. Ban gundul, jalan terus, maintenance nanti tunda lagi, etc. Sehingga low cost means low safety. Apakah memang kejadiannya memang seperti itu? Faktanya yang dalam... demikian, ya. Dan itu terjadi dengan Citylink yang dulu jatuh itu. Itu udah mulai itu. Tahun 90-an itu. Untuk pesawat low cost seperti itu, kira-kira masalah apa yang sebetulnya sering dikesampingkan sehingga kemudian Pak Rahman bisa mengatakan ini adalah low safety juga seperti itu? Ya tadi, saya kira udah logis ya. Kalau low cost berarti income dikit. Bagaimana bisa mencapai benefit kalau tidak maintenance, etc. dikurangi. Caranya tadi,
ban gundul harusnya sekian ribu touch and down diganti, ditunda sampai tambah sekian. Maintenance harusnya sekian ribu jam, tunda lagi. Dan saya EPU radar weather radar US nggak jalan terus. Yang kemarin nggak apa-apa kan? Oke. Ini artinya persaingan juga kemudian mempengaruhi ya, karena banyak juga mengkhawatirkan memang persaingan di sektor penerbangan antara full service dan low cost carrier ini yang begitu ketat sehingga mungkin ada kemudian beberapa prosedur yang kemudian diabaikan seperti itu, Pak Rahmat. Ya betul memang. Jadi kalau sudah satu diabaikan terus ya. Jadi ya tadi mengejar keuntungan bagaimana caranya secara ilmu ekonomi kan nggak mungkin low cost kok bisa untung, ya tadi ada yang dikurang-kurangi. Oke, baik Pak Rahmat, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.